Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan bugar, salam sehat dari saya, Dr. Feni Maya Lestari, pendamping akreditasi Puskesmas untuk Poja UKP. Terima kasih untuk atensi dari teman-teman yang terus memantau channel Dr. Feni AKP dan yang sudah mengirim email kepada saya untuk meminta beberapa contoh-contoh dokumen akreditasi bab 3. Berapa sudah saya kirim? Semoga bisa membantu teman-teman mempersiapkan reakreditasi Puskesmas. Kali ini kita belajar bareng tentang audit internal, salah satu bagian dari peningkatan mutu Puskesmas yang diminta di bab 1. Oke teman-teman, sekarang sudah ada buku pedoman audit internal dan tinjauan manajemen dari Kementerian Kesehatan. Teman-teman bisa download dari Google, juga buku tata kelola mutu, ini akan sangat membantu sekali. Ya, untuk audit internal sendiri ada istilah auditor. Di sini auditor adalah pemeriksa atau yang mengaudit. Ada yang auditor eksternal seperti surveyor akreditasi, kemudian tim Dinkes yang datang ke Puskesmas untuk melaksanakan PKP atau MONEF. Kemudian dari inspektorat biasanya memeriksa keuangan, juga BPK. Nah, ada juga istilah auditor internal. Di sini auditor internal adalah dari Puskesmas sendiri, yang tugasnya ya sama persis dengan tugas ketika tim Dinkes, tim inspektorat atau BPK atau surveyor akreditasi. Jadi audit internal ini bisa dikatakan mini dari akreditasi Puskesmas. Jadi auditor eksternal di sini adalah auditor dari luar seperti tim Dinkes, surveyor akreditasi, inspektorat dan BPK. Sedangkan auditor internal ini adalah tim auditor yang dari tingkat Puskesmas sendiri, di mana yang diaudit nanti adalah upaya kesehatan, yaitu administrasi manajemen, UKM, dan UKP. Untuk instrumennya sendiri, saya bisa memberikan contoh. Kalau untuk mudahnya, saya membuat instrumen audit internal ini berasal dari instrumen atau indikator kinerja PKP yang pertama, dan ditambah lagi dengan instrumen akreditasi Puskesmas. Jadi seperti ini untuk administrasi manajemen, apa saja yang diminta di perencanaan, kemudian P1, P2, P3 ya. Dicari fakta lapangan, temuan audit dan rekomendasi. Jadi mirip-mirip dengan pekerjaan surveyor akreditasi. Cara mudah lagi untuk instrumen audit UKM sama, memakai indikator kinerja dan instrumen akreditasi. Kemudian UKP pun demikian. Jadi teman-teman melakukan audit internal sekaligus self-assessment untuk persiapan reakreditasi Puskesmas. Baiklah, kapan audit internal dilaksanakan? Ada sarannya baiknya 2 kali 1 tahun ya, dalam setahun, yaitu semester 1 dan semester kedua. Di mana semester pertama itu pengukuran atau pengumpulan data dari Januari sampai Juni, untuk periode analisanya di bulan Juli, dan untuk pengumpulan data periode Juli hingga Desember, analisa datanya dilaksanakan di bulan Desember. Di mana setelah analisa data, ini dilakukan rapat tinjauan manajemen. Ya, ini sebagai contoh ya, nanti di SK bisa dilampirkan tim audit internal itu, auditornya siapa, dan yang diaudit siapa atau auditnya. Seperti ini contohnya, dan dalam lampiran itu juga disertakan instrumen audit. Bagaimana dengan teknik audit? Ya, audit ini mirip sekali dengan ERDOS yang ada di yang dilaksanakan oleh para surveyor akreditasi. Ya, pertama dilakukan melihat dokumen, baik regulasi maupun dokumen data dukung. Kemudian
Ada observasi, ada wawancara, dan ada simulasi. Jadi mirip sekali dengan pekerjaan surveyor. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan auditor. Jadi auditor tidak boleh memandang rendah audite. Kemudian harus ramah ya. Berikan senyuman, hindari kata-kata yang menyakitkan, tidak berdebat, dan harus sabar. Hindari sikap menginterogasi. Kemudian tidak lepas dari topik wawancara audit. Tidak menggibah ya. Kemudian kontak mata dengan audite. Selanjutnya tugas auditor itu memberikan rekomendasi berdasarkan hasil audit. Jadi di sini tugas auditor hanya sampai pada rekomendasi. Untuk analisa capaiannya dan rencana tindak lanjut diserahkan kepada puskesmas, kepada penanggung jawab program. Sedangkan tugas audite adalah melakukan analisa hasil audit dari rekomendasi yang diberikan auditor dan membuat RTL-nya. Baiklah, ini adalah analisa hasil audit ya contohnya. Jadi kita melakukan identifikasi masalah, misalkan yang perlu ditindaklanjuti adalah kalau di UKP ini angka kontak entry picker. Biasanya memang banyak yang tidak tercapai. Jadi target berapa, capaian berapa, kesenjangannya berapa, nih keterangan bisa diberikan penyebabnya. Jadi semua identifikasi masalah apa saja yang ditemukan di hasil audit. Kemudian analisa permasalahan untuk mencari penyebab masalah seperti biasa menggunakan diagram fishbone atau kepala ikan. Tulang ikan ya maksudnya. Jadi di diagram tulang ikan ini bukan sembarang tulang ikan, karena di sini sebenarnya yang penting adalah mencari penyebab dari man, method, material, money, environment. Jadi dari manusianya apa, dari metode mungkin ada yang perlu diperbaiki, kemudian material yang kurang, mungkin dari anggaran, paling sering ya, dan environment atau lingkungan. Kemudian dibuat di sini setelah ditemukan penyebab permasalahannya apa saja dan dicari RTL-nya. Kalau teman-teman ini melihat kok mirip dengan penyusunan PTP ya, perencanaan tingkat puskesmas, emang iya. Karena setiap kita melaksanakan analisa dari suatu evaluasi atau pengukuran data, maka sebaiknya memang menggunakan fishbone sebelum membuat RTL. Ya, RTL-nya sendiri bisa berupa pengusulan jadi RUK untuk tahun depan, tahun N+1, kemudian bisa dengan inovasi, dengan program inovasi, bisa juga dengan memperbaiki prosedur atau SOP baru ya. Kemudian bisa jadi indikator mutu yang baru. Kemudian bisa dilakukan kaji banding bila mungkin itu berkenaan dengan layanan. Kemudian pelatihan atau kalakarya bila berkenaan dengan kompetensi. Yuk selanjutnya yang paling penting teman-teman untuk menata dokumennya di sini bila teman-teman ingin tampak memuaskan surveyor, pastikan selalu ya, ini seringkali di setiap konten saya selalu menyertakan penataan dokumen. Pastikan di setiap owner yang pertama kali muncul adalah kebijakan. Jadi kalau ini adalah ownernya audit internal, maka dokumen pertama yang ditemukan adalah SK tentang audit internal. Selanjutnya setelah kebijakan, ini ada pedoman eksternal dan internal. Ini sudah ada dari Kemenkes dan teman-teman tinggal membuat yang internal. Kemudian rencana kerja dari tim audit. Kemudian KAK dari audit internal bisa ditambahkan dengan jadwalnya juga. Jadwal ini biasanya divisualisasikan ya. Kemudian SOP audit internal dan bukti pertemuan. Karena ini audit adalah sebuah pertemuan, maka ada undangan, absensi, notulen, dan gambar atau foto. Kemudian disertakan juga di bannernya ada form yang kosong untuk instrumen audit. Kemudian data hasil audit itu yang sudah terisi. Dan analisa-analisanya, analisa permasalahan dengan fishbone dan buat laporan juga hasil auditnya. Oke teman-teman, terima kasih untuk bahasan audit internal ini. Semoga memudahkan teman-teman dengan yang simple ya. Saya
ingin selalu menyampaikan sesuatu dengan cara yang paling mudah. Bila teman-teman ingin contoh dari dokumen-dokumen akreditasi, bisa email saya di akreditasi.pkmvni@gmail.com. Terima kasih banyak, semoga lancar prosesnya. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.